Tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2 A6 tentang peran guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Denita Dikarina SPD MPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Sungai Penuh. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sungai Penuh dengan fasilitator Bapak Dr. Randus Haji Sugeng Bagio MSI. Nilai-nilai guru penggerak yang harus dimiliki antara lain: yang pertama, berpihak pada peserta didik; yang kedua, reflektif; yang ketiga, mandiri; yang keempat, kolaboratif; yang kelima, inovatif. Peran guru penggerak: yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Sebagai guru penggerak, tentu kita harus melaksanakan peran guru penggerak supaya kita bisa memiliki nilai-nilai guru penggerak. Peran guru penggerak yang sudah dan akan dilaksanakan ke depan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpihak pada murid. Adanya upaya menciptakan kegiatan yang berpusat pada peserta didik, seperti mengupayakan suasana belajar yang positif dengan melibatkan peserta didik seperti berani tampil ke depan, berkomunikasi, menyampaikan ide, berdiskusi dengan baik, dan mempresentasikan dengan gayanya sendiri. Di samping itu, kita bisa memberdayakan kreativitas peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler yang disukainya. Untuk mendapatkan nilai yang berpihak pada murid, kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya: yang pertama, saya selalu menerapkan sistem AMON. Di depan, saya menjadi contoh teladan yang baik, yang positif bagi peserta didik. Di tengah-tengah kesibukan, saya menjadi fasilitator dan mediator bagi peserta didik saya yang menemui kendala dalam pembelajaran. Yang di belakang, memberikan motivasi dan dukungan yang kuat supaya peserta didik bisa mandiri dan mampu mendapatkan kecakapan hidup yang layak, yang bahagia setinggi-tingginya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian saya menggali bakat siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang disukainya. Di sini saya menuntun peserta didik saya supaya mampu menggali potensi yang ada sesuai dengan bakat dan minatnya dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena pada zaman sekarang adalah zamannya era digitalisasi, saya mencoba menerapkan pembelajaran yang berbasis IT, pembelajaran yang menggunakan teknologi, seperti menggunakan infocus setidak-tidaknya untuk menarik minat dan perhatian belajar siswa. Di samping itu, saya menerapkan model-model pembelajaran yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari siswa itu. Nilai yang kedua adalah reflektif, artinya mampu bercermin dengan keadaan sekeliling, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain secara positif. Belajar itu adalah pengalaman yang paling berharga. Pengalamanlah yang menuntun peserta didik untuk mendapatkan pembelajaran, sehingga mampu menjalankan perannya dari waktu ke waktu. Sebagai guru penggerak, tentu kita tidak berhenti pada rencana saja, namun harus sampai pada aksi nyata sebagai bentuk perbaikan. Apa manfaat Kegiatan yang reflektif yang bisa peroleh saya lakukan dari adalah yang pelaksanaan pertama, diskusi? meminta siswa menyampaikan perasaannya Ayo, terhadap apa manfaat pembelajaran bagi yang kamu? diikutinya di akhir pertemuan. Ini Ya, saya lakukan silakan, bertujuan adalah untuk melihat Iya, meningkatkan apa motivasi saja belajar. Ada lagi? kekurangan pembelajaran yang sudah saya Apa tadi terapkan, Andrian tadi? supaya bisa saya carikan solusinya, Mendapatkan saya ilmu. benahi, Ada lagi? sehingga
pada Kelompok ini apa pertemuan manfaatnya? selanjutnya menjadi makin baik dan makin baik lagi. Ayo. Yang kedua, membuat Ya. catatan harian untuk Iya, melatih menganalisis keberanian. tindak Apa lanjut manfaat berikutnya. yang Apakah kamu peroleh model ini masih dari perlu pelaksanaan diterapkan, diskusi ini? ataukah ada perlakuan yang harus Ayo, apa dirubah, manfaat bagi kamu? sehingga akhirnya pembelajaran Ya, silakan yang, Naila. yang terlaksana nantinya tentu Iya, akan meningkatkan motivasi bagus belajar. Ada dan lagi? semakin baik. Nilai yang ketiga adalah mandiri. Adanya belajar sepanjang hayat, artinya kita belajar tidak terbatas waktu ataupun usia. Mampu melakukan aksi dan bertanggung jawab untuk memulai suatu perubahan. Sebagai guru penggerak nantinya, kita mau dan mampu mengembangkan diri tanpa aba-aba atau perintah untuk mengikuti berbagai jenis pengembangan diri, seperti mengikuti pelatihan atau diklat. Kegiatan mandiri yang akan dan sudah saya laksanakan antara lain yang pertama mengikuti kegiatan MGMP Matematika Kota Sungai Penuh, karena dalam kegiatan ini banyak hal yang bisa dilaksanakan, di antaranya bisa mengembangkan pembelajaran, terutama bisa berbagi ide, berbagi pengalaman dalam penerapan kurikulum Merdeka yang masih baru, kemudian bisa menyusun RPP, kemudian bisa menyusun kisi-kisi dan menyusun soal, dan banyak lagi yang lainnya. Mengikuti berbagai pelatihan atau diklat, meskipun sejauh ini saya sering dan kerap kali mengikuti pelatihan-pelatihan baik secara virtual ataupun secara tatap muka, baik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan atau dengan inisiatif sendiri tanpa paksaan dan tanpa aba-aba, dengan harapan saya bisa menambah pengetahuan dan ilmu. Mengikuti perlombaan, meskipun sejauh ini saya sudah sering sekali mengikuti banyak perlombaan dan alhamdulillah hasilnya sangat-sangat memuaskan, baik itu mendapatkan juara di tingkat Kota Sungai Penuh maupun sampai di tingkat nasional. Kemudian sebagai narasumber di kegiatan sekolah, MGMP, dan kegiatan Dinas Pendidikan. Dan ini alhamdulillah saya tahun 2016 sampai sekarang saya masih dipercayakan sebagai instruktur kurikulum untuk Kota Sungai Penuh matematika di kurikulum 2013. Jadi dengan peran saya sebagai instruktur, tentu saya akan menjadi narasumber untuk meneruskan pengetahuan yang saya miliki supaya bisa berbagi ilmu baik dengan rekan di sekolah maupun di rekan yang lain, dengan rekan ataupun guru lainnya di MGMP sekolah mereka dan MGMP yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Nilai keempat adalah kolaboratif. Pentingnya saling ketergantungan yang positif antara pihak sekolah, yang mana orang tua, guru, kepala sekolah, PU, bahkan penjaga, supaya terjalin rasa percaya, saling menghargai, saling mengisi, dan saling melengkapi demi mewujudkan misi sekolah. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan adalah yang pertama membentuk paguyuban kelas dengan tujuan bisa bekerja sama dengan orang tua untuk membahas bagaimana perkembangan anak, bagaimana perilaku anak, dan bagaimana kemajuan belajar anak. Kemudian bekerja sama dengan guru dalam tim pengembang kurikulum Merdeka Belajar dan tim akreditasi sekolah dengan tujuan untuk kemajuan sekolah dan untuk mewujudkan visi sekolah. Bekerja sama dengan guru BK dalam peran sebagai wali kelas untuk kemajuan belajar siswa dan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Nilai terakhir yang harus dimiliki oleh guru penggerak adalah inovatif. Adanya ide yang cemerlang, sesuatu yang baru yang bisa diterapkan untuk kemajuan diri sendiri, orang lain, ataupun sekolah. Agar inovatif,
dapat dimunculkan, haruslah fleksibilitas, mengadopsi perspektif, mencari suatu alternatif, merubah gaya, dan menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Kegiatan inovatif yang sudah dan akan terus saya laksanakan adalah yang pertama, mengembangkan YouTube dengan konten video pembelajaran. Saya akan membuat video-video pembelajaran dan mempublikasikan dalam YouTube saya. Yang kedua, menyusun LKPD dan mempublikasikan secara online. Yang ketiga, mengembangkan pembelajaran berbasis IT seperti memanfaatkan Quizizz untuk penilaian dan banyak lagi yang lainnya. Membuat aplikasi Rapormir dan tutorialnya di dalam YouTube serta dipublikasikan. Alhamdulillah, sampai juga di penghujung sesi presentasi ini. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerak.